gimana, Devan? Om Wildan bukan ayah kandung aku kan? Maafin aku, Alia. 99% ada kecocokan. Om Wildan itu ayah kandung kamu. Papa siap menjadi papa pengganti buat kamu. Karena papa sudah menganggap Alia seperti putri kandung papa sendiri. Di keluarga Devan, cuma Kak Tania dan Papa Baldi yang tulus nerima aku. Malah ayah kandung aku sendiri gak peduli sama aku. Tapi Papa Baldi malah memperlakukan aku seperti putri kandungnya sendiri. Selamat siang. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Kami mencari tamu hotel yang bernama Jenny. Tamu Bapak yang dicari sudah check out, Pak, dan itu orangnya. Berhenti! Ayo kejar! Jenny! Tangkap! Bu, lepasin saya, Bu. Tenang. Lepasin, Bu. Jangan lawan, Jenny. Kamu nggak bisa kabur lagi. Aku panggil suster, Pak. Devan, apa kamu sudah cabut laporan terhadap Niko? Papa, kenapa? Papa kenapa? Papa baik-baik aja kan? Maafin aku ya. Maaf. Aku gak ngerti. Kenapa kamu minta maaf sama aku? Aku harus bebasin kami kok. Aku benar-benar minta maaf. Aku terpaksa harus bebasin kami kok. Karena kondisi Papa. Dia belum bisa terima Niko di penjara. Gak apa-apa. Kamu gak usah khawatir. Kalau memang ini yang terbaik buat Papa, lakuin. Tapi kamu harus percaya sama aku. Aku juga sebenarnya mau Kamiko dapat pelajaran yang lebih lama. Aku mau dia benar-benar takut untuk nyakitin kamu lagi. Tapi tadi Papa minta sama aku dan dia minta aku janji sama dia dan dia kesakitan dan aku gak tega ngeliat. Yang paling penting adalah kesembuhannya Papa. Kita jangan maksain sesuatu, tapi kita korbanin Papa, Devan. Kita harus doain Papa. Dan satu lagi, semoga dengan adanya kejadian ini, kami kok jadi berubah lebih baik. Kembali
Terima kasih. Kamu udah pengertian banget dalam situasi ini. Saat ku guncang, kau liburlah aku. Kini terasa semakin dalam rasa rinduku pada diri. Maaf, permisi. Ya. Bagaimana papa saya? Alhamdulillah, kondisi pasien sudah membaik, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Saya bisa ketemu sama papa saya? Mohon maaf ya Pak, untuk saat ini pasien belum bisa dijenguk terlebih dahulu karena dokter baru saja memberikan obat dan harus istirahat. Baik, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama Pak, mari. Kamu temenin aku ke kantor polisi ya. Kita cabut laporan ke Kamiko. Ya. Teman wanita yang Pak Cakra bawa ke sini kemarin, ternyata itu buronan polisi, Pak. Buronan polisi? Ya. Maksudnya gimana, Pak? Baru saja tadi dia diamankan sama polisi. Emang kasusnya apa, Pak? Kalau pastinya saya tidak tahu. Tapi saya sempat dengar dari staf saya, kasusnya mengenai video viral yang sempat ramai di medsos. Terima kasih infonya, Pak. Saya permisi dulu. Hati, Pak. Alia minta mama jangan terprovokasi karena videonya itu salah, mak. Kejadian sebenarnya nggak seperti itu. Kamu kurang ajar. Oke. Pak Miko yang udah nyuruh gua. Evan, apa kamu sudah cabut laporan terhadap Miko? Evan, kamu teh kenapa? Aku nggak apa-apa kok. Kamu masih ragu ya buat cabut laporannya ke Miko? Gak apa-apa, Devan. Aku sama sekali gak keberatan. Aku ngerasa bersalah sama kamu, Alia. Tapi aku udah maafin kesalahannya Kak Miko. Jadi kamu gak perlu ngerasa bersalah sama aku. Nggak segampang itu, Alia. Dalam kasus ini, kamu yang paling dirugiin. Kamiko tuh udah keterlaluan banget sama kamu. Bahkan banyak banget kejahatan Kamiko yang nggak bisa kita laporin karena nggak ada buktinya. Nah, ini satu-satunya kasus yang bisa kita laporin, dan akhirnya Kamiko tuh bisa terima ganjaran atas perbuatan jahatnya dia ke kamu. Jadi, aku ngerasa nggak berguna kalau sekarang Kamiko tuh bebas begitu aja tanpa terima tanggung jawab. Karena kan harusnya aku belain kamu. Harusnya aku ada di sisi kamu. Aku minta maaf ya. Devan, selama ini kamu udah sering banget jagain aku dan bantuin aku. Kamu selalu lindungin aku juga. Dengan kamu cabut laporannya Kak Miko, anggap aja itu sebagai bentuk bakti kamu terhadap Papa. Dan aku yakin Kak Miko pasti udah dapat pelajaran karena kejadian ini. Jadi, kamu hilangin keraguan kamu ya. Terima kasih ya.
kamu udah mau berbesar hati menerima semua ini. Kamu lapar ya? Iya. Yaudah, kita cari makan dulu ya. Ada restoran enak di depan. Kurang ajar. Ternyata gue dibohongin sama Jenny. Gini nih kalau nggak aktif di medsos, nggak update jadinya berita yang kayak gini. Kalau aja gue tahu Jenny sejahat itu kelakuannya ke Alia, gue nggak bakal sudi bantuin dia. Mereka nggak tahu nama aku, Cakra. Berarti emang lo yang lakuin itu, Jen. Secara nggak sadar lo barusan mengakui itu semua. Gue tuh nggak habis pikir sama lo, Jen. Cuman karena lo nggak bisa move on dari Deva. Lo nekat suruh orang buat nyekap Alia. Oke, iya aku ngaku bahwa itu aku yang ngelakuin. Kayaknya sekarang emang waktu yang tepat untuk gue kirim rekaman ini ke Alia. Supaya bisa memberatkan kasus Jenny. Sekalian bisa meluruskan salah paham Alia ke gue. Saya nasi gorengnya, minumnya iced tea. Oke. Masnya? Saya spagettinya 1 dan iced tea juga. Oke, ditunggu sebentar ya Mas, Mbak. Aku ke toilet dulu ya. Cakra chat aku. Aku buka jangannya. Soalnya kan Devan pesan supaya aku nggak berurusan lagi sama Cakra. Apa ini? Mereka nggak tahu nama aku, Cakra. Berarti emang lo yang lakuin itu, Jen. Secara nggak sadar lo barusan mengakui itu semua. Gue tuh nggak habis pikir sama lo, Jen. Cuman karena lo nggak bisa move on dari Deva. Lo nekat suruh orang buat nyekap Alia. Oke, iya aku ngaku bahwa itu aku yang ngelakuin. Jenny yang suruh orang nyekap aku di tempat camping. Sebenci itu Jenny sama aku. Sampai berbuat sejauh itu. Ya Allah, kenapa aku harus bersaudara sama orang yang benci sama aku? Kenapa jadi begini sih endingnya? Maksud aku tuh aku masukin Jenny ke penjara supaya Miko bebas dari sana. Tapi kenapa malah jadi bikin ribet ya? Enggak. Aku harus ngelakuin sesuatu nih. Aku nggak bisa diem aja. Tapi apa ya? Hah? Sih. Aku akan kirimkan foto ini ke Devan. Cabut laporan Miko di kantor polisi atau foto ini aku tunjukin ke keluarga kamu, Devan.
Ini pasti berhasil. Devan pasti nggak mau kan kalau latar belakang aslinya Alia itu terbuka. Emangnya cuma kamu doang yang bisa neken orang? Aku juga bisa, Devan. Karena aku punya rahasia Alia dan Devan. Pasti berhasil. Dengan kamu cabut laporannya Kak Miko, anggap aja itu sebagai bentuk bakti kamu terhadap Papa. Dan aku yakin Kak Miko pasti udah dapat pelajaran karena kejadian ini. Jadi kamu hilangin keraguan kamu ya. Alia benar. Aku nggak boleh ingkar janji sama Papa. Aku tetap harus bebasin Kak Miko. Darah. Mau apa lagi dia? Apaan dia? Kurang ajar. Tuh kan, nelfon aku. Takutan ya? Hah? Takut kebongkar kalau Alia itu bukan dari New York. Tapi cuma wanita kampung. Dengan begini, pasti Devan akan menuruti kemauan aku. Kata aja kalian. Halo adik ipar aku. Aku tegesin ke kamu ya. Aku sama sekali nggak takut sama ancaman kamu. Wow, yakin kamu nggak takut sama ancaman aku? Ya, kalau kamu mau kirim foto itu ke keluarga aku, silahkan. Tapi sebagai balasannya, aku akan langsung pecat kamu. Dan aku akan membongkar fakta bahwa kamu itu selingkuhan kami. Aku sama sekali nggak takut sama ancaman kamu. Wow, yakin kamu nggak takut sama ancaman aku? Ya, kalau kamu mau kirim foto itu ke keluarga aku, silahkan. Tapi sebagai balasannya, aku akan langsung pecat kamu. Dan aku akan membongkar fakta bahwa kamu itu selingkuhan kami. Dengan begitu, kamu bukan cuma kehilangan pekerjaan, tapi kamu akan dicampakkan Kak Miko dan dibenci keluarga. Dan mereka nggak akan pernah terima kamu sampai kapan. Pilihan ada di tangan kamu. Halo? Devan? Ih, kok malah ditutup sih, nggak sopan banget. Orang belum selesai ngomong juga. Ternyata nggak gampang ya untuk ngancam Devan ya. Sabar Alia, masalah seberat apapun pasti akan ada jalan keluarnya. Kamu nahan, ini tega bisa ngejebak aku, ngurung aku di dalam gubuk. Kenapa kamu bisa sekap aku? Cakra, maafin aku karena udah sembarangan nuduh kamu.
Alia? Halo, Cak. Alia, sorry, aku baru tahu soal video viral kamu sama Jenny itu, Al. Gimana keadaan kamu? Alhamdulillah aku nggak kenapa-napa. Aku baik-baik aja sekarang. Alia, kamu serius nggak apa-apa setelah video viral yang penuh fitnah itu, Al? Aku kenal banget sama kamu, Alia. Dan aku tahu, kamu itu nggak bakal serang orang atau balas serangan orang kalau bukan karena bela diri. Iya, Cak. Emang aku nggak salah di video viral itu. Alia, jawab video call ya. Hai, Al. Kenapa muka kamu sedih kayak gitu, Al? Kamu beneran nggak apa-apa? Aku beneran nggak apa-apa, Cakra. Syukurlah kalau gitu, Al. Walaupun bibir kamu tersenyum, Al, tapi dari wajah kamu, aku tahu kamu masih menyimpan beban. Itulah yang bikin aku khawatirin kamu. Makasih banyak ya, Cak. Kamu selalu peduli dan perhatian sama aku. Sama-sama, Al. Kamu kan satu-satunya teman baik aku, Al. Jadi aku nggak bakal bisa tenang, Al, kalau sumpamanya kamu lagi dalam masalah seperti ini. Oh iya, Cak. Aku juga mau minta maaf sama kamu. Waktu itu aku udah nuduh kamu yang enggak. Maafin aku ya. Enggak, Al. Kamu nggak usah minta maaf ya. Nggak usah. It's okay. Yang penting sekarang kesalahpahaman kita udah clear. Sekali lagi makasih ya, Cakra. Karena kamu udah maafin aku. Udah, Al. Nggak usah minta maaf. Udah nggak apa-apa kok. Kita udah sahabatan dari lama, Al. Dan ya aku sih berharap kita bisa berteman lagi seperti dulu, Al. Seperti waktu di Sukabumi. Kamu nggak lupa kan kita dulu sedekat apa? Kamu lagi teleponan apa sih, Al? Sama Kok dimatiin sih sama Alia? Apa dia sengaja ya? Tapi tadi gue dengar ada suaranya Devan. Dia nanya ke Alia lagi ngomong sama siapa. Jangan-jangan mereka berantem lagi gara-gara Alia ngomong sama gue. Gue sih nggak terima kalau Devan marah sama Alia. Masa dia marah sama Alia cuma gara-gara ngomong sama gue sih? Gue harus telepon Alia. Sekalian gue ngomong sama Devan, supaya Devan tahu apa yang Jenny udah lakuin ke Alia. Temen siapa? Cakra. kenapa Devante bisa langsung nembak Cakra sih? Itu teman kamu lagi yang nelfon. Bukan ini. Yang ini nomor nggak dikenal. Nggak usah diangkat lah, orang kita mau makan juga kan. Alhamdulillah akhirnya mati juga. Kok nggak diangkat? Siapa tahu penting. Aduh, tolong atuh Cakra, jangan nelponin aku dulu, please. Angkat aja. Iya. Angkat dong. Iya, ini mau aku angkat. Lah, kok malah dijatuhin sih? Bukan dijatuhin, jatuh tangan aku licin.
sengaja matiin ya? Enggak, ini mati sendiri barusan. Bukan aku yang matiin. Si Devan yang udah matiin HP-nya Ali. Coba aku telepon lagi nanti deh. Oh, ya ampun. Ini teh HP aku mati, baterainya habis. Baterainya habis, jadi mati. Yakin? Iya. Ini kalau kamu nggak percaya. Mati kan HP-nya? Oke. Tapi aku ingetin kamu ya. Jangan pernah berhubungan sama Cakra lagi. Iya. Aku paham. Permisi. Kasih ya, Mbak. Iya, makasih. Kasih. Selamat menikmati. Kasih. Makan yuk. Ya. Maafin aku ya, Devan. Aku gak bermaksud bohongin kamu. Kalau aku jujur ngomong sama kamu soal Cakra, kasih rekaman pengakuan Jenny, bisa-bisa kamu emosi dan langsung bawa rekaman itu ke polisi. Dan Jenny tetap akan dipenjara. Aku suapin kamu ya kalau kamu nggak mau makan sendiri. Ayo buka mulutnya. Kamu mau suapin aku? Iya, aku mau suapin kamu supaya kamu nggak bengong terus seperti ini. Kita butuh tenaga untuk hadapin kasusnya Kamiko. Ya, sekarang aku suapin kamu, jangan pikirin lagi yang macam-macam. Ayo, Oke. Nah. Lagi ya. Ayo. Masih ada. Ya, aku tungguin ya. Ya, aku makan sendiri aja deh biar kamu juga makan. Tapi beneran makan ya. Iya. Saya akan terus berusaha mengupayakan untuk penangguhan Miko. Kamu yakin? Saya akan berusaha keras untuk kasus ini, Bu. Karena saya juga akan melakukan pendekatan kepada Devan dan Alia sebagai pihak pelapor. Oke. Saya mau kamu lakukan yang terbaik untuk membebaskan Miko. Baik. Ini dia biang masalah Miko. Ma. Dasar kamu pengacau. Kamu kan otak dari semua kekacauan video viral yang mencemarkan Alia. Sekarang lihat perbuatan kamu. Kamu menjebak Miko sampai dia di penjara. Mohon tenang, Bu. Gimana saya bisa tenang? Yang harusnya mendekam di penjara itu kamu. Karena kamu otak dari ini semua. Tante, jangan asal nuduh aku sembarangan ya. Semua ini atas inisiatif Miko, Tante. Bukan aku. Saya nggak mau tahu. Yang saya tahu, kamu benci Alia. Dan kamu ingin menghancurkan rumah tangganya. Ngaku kamu. Enggak, Tante. Semua tuduhan Tante itu sama sekali nggak benar. Sudah cukup, jangan bikin keributan di sini. Semua akan diproses secara hukum. Tapi... Mama, udah. Bu,
saya minta untuk menahan diri. Jangan sampai merugikan diri ibu sendiri. Tapi dia udah kurang ajar, nuduh-nuduh Miko. Ayo silakan masuk. Lepasin saya, Bu. Lepasin, Bu. Lepasin. Tenang, Bu. Silakan duduk. Pak, tuduhan yang tadi dibilang ibu itu salah, Pak. Bukan saya pelakunya. Bukan saya dalang dari video viral itu, Pak. Bukan saya. Salah atau tidaknya ditentukan nanti. Silakan Ibu Jenny duduk dulu dan menjelaskan yang sebenar-benarnya kepada Pak penyidik. Ayo silakan duduk. Silakan, Bu. Benar, saudari adalah Jenny Anastasia. Benar, Pak. Tapi bukan saya pelakunya, Pak. Saya bukan pelakunya, Pak. Saya bukan orang yang dituduhkan tersebut. Menurut keterangan dari saudara Miko, Anda adalah orang yang memaksa saudara Miko untuk membuat video viral itu dan menjatuhkan saudari Alia. Awas ya Miko ya. Dia emang sengaja nih mau jadiin aku kambing hitam. Dia bohong, Pak. Justru semua ide ini dari dia, bukan dari saya. Saya hanya nurut aja, Pak. Saya hanya ikut arahan dari dia, Pak. Keterangan saudari sangat berbeda dengan keterangan dari saudara Miko. Apakah Anda mempunyai bukti kalau memang benar saudara Miko adalah orang yang menyuruh Anda? Tolong dijawab. Saudara Septian. Siap, Dan. Bawa saudara Miko ke sini. Baik, Dan. Aku kira aku bakal berhasil ya ngancem Devan. Ternyata nggak segampang itu. Kalau kayak gini caranya gimana aku bisa bantuin Miko? Miko tuh bisa marah besar sama aku kalau dia tahu Jenny bisa ketangkep sama polisi gara-gara aku. Dia pasti marah besar. Aduh, gimana ini? Waduh, Jenny ketangkep. Mampus gue. Nah, makasih, Pak. Miko, kenapa kamu tega banget sama aku? Kenapa kamu fitnah aku? Hah? Kamu ngaku sekarang kalau kamu dalang dari ini semua, Miko. Bukan aku dalangnya. Jenny, kamu tuh ngomong apa sih? Pak, saya perlu menjelaskan ini sama Bapak. Jadi, Pak, Jenny itu ya dari dulu ingin menjadi istrinya Devan, tapi gak kesampaian, Pak. Yang menjadi istrinya Devan adalah Alia. Jadi nggak mungkin, Pak. Saya ini kakaknya Devan, ya. Devan adik saya dan Alia itu adik ipar saya. Saya nggak mungkin, Pak, menyakiti hati mereka. Saya nggak mungkin. Hei Miko, dasar pengecut ya kamu ya. Kamu tukang bohong ya. Kamu fitnah aku, Miko. Jenny, aku tuh nggak mungkin fitnah. Pak, saya di sini nggak bohong, Pak. Jenny, udah dong. Ya, kamu tuh harus ikhlas. Menerima Devan bersama Alia, mereka hidup bahagia. Sudahlah, Jenny. Masa lalu is masa lalu. Come on. Miko, kamu kenapa Tolong tenang. Jangan bikin keributan di kantor kami. Bukan bohong ya kamu, Pak. Saya nggak terima Pak difitnah seperti ini, Pak. Bukan saya pelakunya. Bapak lihat sendiri, Pak. Selama ini saya ditekan sama Jenny, Pak. Saya dipaksa sama Jenny. Saya takut, Pak, sama dia, Pak. Penjarain dia, Pak. Penjarain dia, Pak. Penjarain dia, Pak. Penjarain, Pak. Penjarain dia, Pak. Saya peringatkan sekali lagi. Jangan bikin keributan di kantor kami.
proses penyidikan ini sudah tidak kondusif lagi. Bawa saudara Miko ke ruangan tahanannya. Siap, Dan. Awas ya kamu, Miko. Tenang, Bu. Tenang, Bu. Pak, saya butuh telepon orang tua saya, Pak. Saya berhak punya pengacara. Silakan. Kami izinkan Anda untuk menelpon keluarga Anda. Saya pinjam telepon kantor, Pak. Silakan. Bu Aning, tolong buka borgolnya. Siap, Dan. Silakan. Ini nomor siapa ya? Mungkin itu Jenny. Iya ya, mungkin ini orang yang tahu di mana Jenny. Halo? Halo, Pak. Ini aku Jenny, Pak. Jenny? Jenny, speak. Iya. Halo, Jen. Pak, tolongin aku, Pak. Aku di Polres Jakarta Selatan, Pak. Aku ditangkap polisi. Polisi? Iya, Pak. Aku takut, Pak. Tolongin aku, Pak. Kurang ajar. Ternyata Alia sama sekali nggak mau dengerin permintaan aku untuk membujuk Devan mencabut laporannya. Benar-benar itu anak. Meremehkan aku namanya. Lihat akibatnya Jenny sekarang harus ketakutan dan ditangkap polisi. Semua ini gara-gara Alia. Aku butuh pengacara, Pak. Tolongin aku, Pak. Ma, aku nggak mau di penjara. Aku nggak mau. Aku takut. Iya sayang, sabar. Papa harus cari pengacara yang bagus buat Jenny. Iya. Jen, kamu tenang dulu ya. Papa sama Mama nggak mungkin diem aja. Papa akan urus semuanya. Iya, Pak. Tolong cepetan ya, Pak ya. Cepetan tolongin aku ya, Pak. Iya, Jen. Papa sama Mama mau ke sana sekarang. Pokoknya Papa akan pastikan supaya kamu nggak sampai di penjara. Tunggu ya. Ya, Pak. Papa cepetan, jangan lama-lama ya, Pak. Iya, Jen. Lepasin saya, Bu. Tolong, Bu. Saya nggak bersalah, Bu. Lepasin. Saya mau nunggu Mama sama Papa saya, Bu. Silakan Anda nunggu di dalam. Bu, tolong, Bu. Ini cuma salah paham, Bu. Ini nggak bener. Ini salah paham, Bu. Lepasin. Ya, tapi Anda harus ikuti prosedur di sini. Bu, tolong, Bu. Saya nggak mau dimasukin ke dalam, Bu. Tolong, Bu. Bu, tolongin saya, Bu. Saya nggak mau di penjara, Bu. Keluarin saya, Bu. Bu! Nggak banget deh aku mesti satu ruangan sama mereka. Sama gue ya? Gak bisa ngomong, hah? Lo gak bisa ngomong minta maaf sama gue? Kok malah nyalahin gue sih? Salahin dong kecoanya. Ngapain deket-deket kaki gue? Belagu banget lo ngomong ya. Devan, kok teleponnya nggak diangkat? Nomor nggak dikenal, malas angkat aku. Yakin kamu teh nggak mau ngangkat dulu? Nelfonin dari tadi lo dia. Ini kan orang iseng, mau nawarin apa gitu? Udah, nggak usah. Gimana? Aktif nggak teleponnya? Nyambung?
Pak Devan nggak mau angkat teleponnya, Bu. Devan pasti sengaja menghindar. Mama jangan overthinking dulu. Siapa tahu Devan nggak angkat karena dia nggak tahu itu nomor teleponnya Pak Tommy. Sebentar ya, Bu. Saya telepon lagi. Mudah-mudahan diangkat. Tuh kan, dia nelpon lagi. Sebaiknya mah kamu angkat dulu atau siapa tahu penting. Mungkin aja telepon dari rumah sakit buat ngabarin papa. Ya udah, aku angkat ya. Tuh kan, apa yang aku bilang? Palingan orang iseng. Udahlah, gak usah ditanggepin. Ini kita juga bentar lagi nyampe kantor polisi. Wah, Mati. Devan pasti sengaja matiin teleponnya. Sabar, Ma. Sebentar ya, Bu. Saya cek dulu. Lobet ternyata, Bu. Sebentar, saya ambil cas dulu ya. Devan memang pengecut. Dia pasti sengaja nggak angkat telepon. Karena dia tahu Mama bakal mencari pengacara yang bakal mencecar dia. Dasar tukang fitnah. Ma, udah sabar. Jangan menyimpulkan terlalu cepat. Gak bisa sabar-sabar. Kasus ini harus segera diselesaikan. Miko harus keluar dari penjara hari ini juga. Ayo kita ke rumah sakit. Ma. Itu mobil Devan. Ayo kita samperin. Devan. Mama minta kamu segera mencabut laporan kamu. Supaya kakak kamu segera keluar dari penjara. Kalau tidak, Mama pastikan kamu akan menanggung akibatnya. Dan kamu, Alia, saya pastikan saya akan menghancurkan rumah tangga kamu dan Devan. Karena saya nggak sudi perempuan macam kamu terus berada dalam keluarga saya. Maaf, Ma. Tapi aku dan Devan datang... Diam kamu! Saya belum selesai bicara. Berhenti, Ma. Aku nggak terima Mama nyerang Alia terus. Iya, Ma. Paling nggak Mama dengerin dulu sampai Alia selesai bicara. Jangan asal Mama potong-potong terus Mama salah-salahin. Kamu juga diam. Kamu ngapain sih belain mereka terus? Bukannya belain Miko. Suami kamu di penjara ini gara-gara mereka. Mama jangan salah paham dulu. Diam, Mama bilang diam. Ma, aku nggak ada masalah Mama benci sama aku karena keputusan aku untuk laporin Miko ke polisi.
Karena aku tahu keputusan aku sudah benar. Dan kalaupun aku cabut laporan, itu bukan karena Kamiko atau karena ancaman Mama. Tapi aku akan lakukan itu semata-mata karena Papa. Ayo, nih. Devan! Mah, udah, tunggu jangan, Mah. Iya Bu Elsie, biar saja mereka. Dari ucapan Devan tadi, sepertinya kedatangan mereka sini memang untuk mencabut laporan. Saya nggak percaya kalau saya nggak melihat dan mendengar sendiri. Ada apa ini? Apa ada yang bisa kami bantu terkait dengan kasusnya? Pak, saya kesini untuk mencabut laporan saya atas Pak Miko. Oh ya? Atas dasar apa Bapak mencabut laporannya? Karena tiba-tiba saja Pak Devan berubah pikiran. Saya terpaksa mencabut laporan atas kakak saya itu untuk memenuhi permintaan ayah saya yang sedang sakit kritis, Pak. Memang berat. Kalau itu atas permintaan orang tua yang sedang kritis. Tapi Pak Devan paham kan? Jika Pak Devan mencabut laporan atas kasus saudara Miko, itu artinya semua orang yang terkait dengan kasus itu akan dibebaskan juga. Berarti Jenny juga bisa bebas.